Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifhan Rifani SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Karangintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMA Negeri 1 Karangintang. Berikut adalah video pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya mulai saja sekarang lah untuk pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah baik ya. Masih semangat kan untuk belajar geografinya hari ini? Semangat, Pak. Semangat. Iya, harus tetap semangat ya. Harus tetap. Walaupun sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran kita sekarang jauh berbeda dengan pembelajaran yang terdahulu, yaitu kalau sekarang kan pembelajaran daring, kalau dulu tatap muka, tapi kita harus tetap semangat ya, jangan kendor. Jadi apapun itu pembelajarannya, daring ataupun tatap muka, tetap semangat semuanya. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa dulu untuk pagi ini. Silakan Dimas Nopianto. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa kita. Iya, terima kasih Dimas yang sudah Baik, Pak. bersedia Sama-sama, Pak. untuk memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak mau mengecek kehadiran dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Akan Bapak coba panggil satu persatu ya. Yang Baik, Pak. pertama, Ahmad Awaludin. Ada. Vaksin, Pak. Oh, tidak ada. Amelia Safira. Hadir. Ya. Nah, jadi untuk hari ini yang tidak hadir itu ada 6 orang ya. 6 orang yang tidak hadir. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, kita sedikit mengulang dulu pelajaran yang terdahulu. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran kita yang terdahulu apa? Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentang tumbuhan. Iya, tumbuhan. Apa kemarin tumbuhan itu? Apa istilahnya kalau tumbuhan? Flora. Iya, benar sekali, flora ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas tentang flora ya, atau tumbuhan. Nah, kemarin sudah ada beberapa macam bioma atau jenis-jenis tempat tumbuhan itu tinggal kan. Ada bioma tundra kemarin, ada bioma sabana kan. Nah, sudah kita pelajari kemarin. Nah, baiklah, untuk berikutnya Bapak ingin menyampaikan dulu ya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini.
Nah, sebentar Bapak share screen dulu di layar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak? Kelihatan, Mbak. Iya. Ya, Mbak. Nah, jadi untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem, lalu membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia yang dilengkapi gambar hewan dan tumbuhan endemik. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensi itu yaitu mengidentifikasi karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Untuk materi pokoknya yaitu karakteristik dan persebaran fauna di dunia. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi persebaran fauna dunia secara tepat. Yang kedua, setelah diskusi, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik jenis fauna dan wilayah persebaran fauna dunia secara tepat. Nah, itulah tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk hari ini berarti kita akan mempelajari tentang fauna ya. Fauna. Kalau yang kemarin sudah flora, lalu yang sekarang itu fauna. Kalau boleh tahu Bapak mau tanya, fauna ini apa ya? Hewan, Pak. Jenis hewan. Hewan-hewan. Hewan ya, iya benar sekali jenis hewan. Nah, hewan. Nah, sebagai stimulus awal dulu, ini Bapak akan menampilkan beberapa gambar ya di sini. Silahkan nanti dikenali gambar apakah ini. Nah, terlihat anak-anak semua untuk gambarnya? Iya, kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, fauna apakah ini? Yang nomor 1 dulu. Zebra. Fauna apa ini? Jerapah, Pak. Jerapah. Jerapah ya. Iya. Kalau gambar yang kedua ini? Unta. Unta. Unta, Pak. Unta ya, unta. Nah, lalu yang ketiga? Panda. Panda, Pak. Panda. Panda atau kucing ya ini? Panda. Panda, Pak. Oh, panda ya. Enggak Nah, kelihatan, Mbak. nah, lalu yang keempat ini apa ya? Beruang. Beruang itu, Pak. Beruang. Enggak kelihatan, Pak. Tempatnya mana, Pak? Ini Cuma nomor 4 ini apa? beruang. Beruang kutub. Beruang kutub. Iya, benar sekali ya, beruang kutub. Nah, lalu ada lagi. Nah, ini yang nomor 5 apa? Gajah, Pak. Gajah. Gajah ya. Benar sekali, ini kayaknya untuk kalau gajah ini sudah tidak asing lagi ya buat kita semua ya. Karena sudah Pak. sering melihat ini. Nah, lalu yang berikut ini yang nomor 6 ini apa? Mana? Ini. Coba Tidak, Pak. Bapak tanya pendapatnya si Haironisa apa ini? Yang nomor 6 ini. Simpanse, Pak. Yang ditanya siapa, Nggu? Monyet, Pak. Pak, Monyet. enggak ada gambarnya, Pak. Monyet. Monyet itu, Monyet Pak. tadi kan. Yang benar apa ini? Kera. Kera. Oh, banyak. Nah, jadi ini adalah simpanse ya. Jenis kera juga. Dimas. Nah, kalau kalian perhatikan dari beberapa gambar fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini kalau kalian amati, kalian cermati, fauna yang Bapak tampilkan tadi, ini persebarannya tidak sama ya. Contohnya di sini. Kalau contohnya jerapah ya, kalau jerapah kan itu biasanya adanya di daerah Afrika. Nah, kalau di Indonesia tidak ada ya, jarang ditemui jerapah ya. Nah, jadi untuk persebarannya ini beda-beda ya, tidak sama. Ya, Pak. Ada lagi tadi contoh sudah
kelihatan anak-anak sudah muncul videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Sudah. Sudah. Ada. Sudah dulu. Nggak ada gambarnya, Pak, dari tadi. Ada, Pak. Terlihat anak-anak? Kelihatan. Bisa terlihat atau tidak? Lihat, Pak. Bisa. Kontak diamati. Gambarnya. Bahwa kondisi fisik wilayah bumi dipengaruhi oleh interaksi iklim, tanah, topografi, kelembapan udara, dan air yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan dapat mempengaruhi kehidupan hewan tertentu. Interaksi tersebut dapat mendorong atau bahkan menghambat persebaran fauna di dunia. Seorang ahli antropologi, geografi, dan biologi dari Britania Raya, Alfred Russel Wallace, membagi bumi menjadi 6 wilayah biogeografi, yang mana setiap wilayah memiliki fauna yang khas. Persebaran fauna di dunia dikelompokkan menjadi wilayah nearktik, palearktik, neotropik, Ethiopia, Oriental, dan Australia. Pertama, fauna nearktik. Wilayah nearktik meliputi Amerika bagian utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Wilayah Amerika Utara di bagian timur didominasi oleh hutan gugur, di bagian tengah didominasi oleh padang rumput, dan bagian utara didominasi oleh taiga atau hutan konifer. Wilayah Greenland tertutup salju dengan ketebalan bervariasi, sehingga fauna yang mampu beradaptasi di wilayah ini meliputi antelop, kalkun, burung biru, bison, karibau, muskox, dan salamander. Yang kedua, fauna palearktik. Wilayah palearktik meliputi Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur, benua Eropa, Afrika bagian utara, daerah sekitar kutub, pegunungan Himalaya, dan kepulauan Inggris hingga ke Jepang. Palearktik adalah wilayah terluas persebaran fauna di dunia. Sebagian faunanya sama dengan wilayah nearktik. Fauna khas di wilayah palearktik antara lain panda, rusa kutub, beruang kutub, kucing kutub, robin, moles, dan blackfish. Yang ketiga, fauna neotropik. Wilayah neotropik meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko bagian selatan. Sebagian besar wilayah neotropik beriklim tropis dan beriklim sedang, seperti Amerika Selatan bagian selatan. Jenis fauna neotropik antara lain alpaka, armadillo, kukang, kelelawar, terenggiling, dan siamang. Yang keempat, fauna oriental. Wilayah oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk India, Sri Lanka, Indochina, Tiongkok bagian selatan, Filipina, dan Indonesia bagian barat. Keadaan wilayah oriental sangat beragam. Sebagian besar wilayah oriental beriklim tropis, sehingga tumbuh hutan tropis. Fauna khas di wilayah ini antara lain badak, gajah, bekantan, orangutan, harimau, tapir, babi rusa, dan komodo. Yang kelima, fauna Australia. Wilayah Australian meliputi fauna Australis ini tersebar di wilayah benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau kecil yang ada di sekitar Samudra Pasifik. Wilayah ini terdiri atas zona iklim sedang, iklim tropis, dan iklim gurun. Adapun fauna khas di wilayah ini meliputi kanguru, wallaby, platypus, kiwi, koala, cendrawasih, dan burung emu. Yang keenam, fauna Ethiopia. Fauna Ethiopian tersebar di wilayah benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arabia.
keadaan alam dan iklimnya relatif seragam. Di bagian utaranya terdapat gurun Sahara yang menjadi pembatas alami wilayah Etiopian dan Palearktik. Adapun fauna khasnya yaitu singa, cita, jerapah, zebra, unta, gajah, kuda nil, gorila, dan simpanse. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai persebaran fauna di dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, jadi ini tadi persebaran fauna di dunia ya. Sudah ingat kayaknya, sepertinya sudah ingat tadi. Ada Nearktik, Neotropikal, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan Australis. Jadi ada 6 ya persebarannya di sini. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu. Yang pertama Nearktik. Nearktik ini kalau kalian perhatikan dari peta ini berada di daerah mana ini? Tadi? Amerika? Amerika apa ini? Utara. Iya, benar sekali ya. Amerika Utara. Kalau yang berikut ini neotropikal. Neotropik, ini daerah mana ini? Amerika Selatan, Pak. Iya, benar sekali Amerika Selatan ya. Kalau Ethiopian, Afrika, Pak. iya, Afrika ya, benar sekali ya, Afrika ini. Nah, lalu yang berikut ke atas geser ini Palearktik. Ini persebarannya di daerah mana ini? Kalau dilihat dari peta ini, Asia Utara. Asia Utara ya, Asia Utara. Tepatnya ini adalah sebagian besar Asia, benua Asia, dan sebelahnya sini Eropa ya. Nah, lalu ada yang berikut di sini Oriental. Nah, ini kalau kita lihat peta ini daerahnya di mana ini? Oriental ini mencakup daerah mana Asia saja? Tenggara dan Asia Selatan, Pak. Asia Barat, Asia Asia Selatan Tenggara. ya, dan Asia ini apa Tenggara. Indonesia ini? Tenggara. Asia Tenggara, ya benar sekali daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Lalu ada yang terakhir Australis. Australis. Nah, jadi letaknya di sini ya. Ini tepatnya di daerah mana ini Australis ini? Australia. Benua Australia ya. Iya, benar sekali benua Australia. Nah, inilah persebaran fauna di dunia. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang persebaran fauna di dunia ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah jelas ya. Iya, Pak. Nah, kalau sudah jelas, coba Bapak ulang sekali lagi. Nah, yang nomor 1 ini apa tadi? Fauna apa? Ini Nearktik, apa namanya? Fauna apa nomor 1 ini? Nearktik. Hah? Nearktik, Pak. Iya. Ada benar sekali, gambarnya loh, Pak. Hah? Gak ada gambarnya ya? Yang lain ada gambarnya? Ada, Nggak ada, Pak. Pak. Ada, tapi Ada, Pak. Oh, ada ya, yang lain ada ya. Nah, Bapak geser lagi ke sini. Yang nomor 2 apa ini tadi? Nearktik, Pak. Nearktik. Nomor 2, nomor 2. Palestik, Pak. Nomor 2 Dimas Novianto apa ini? Nearktik, Pak. Palearktik. Palearktik. Palearktik, Pak. Palearktik ya. Ya, Pak. Salah. Oke, maaf. Nah, lalu yang geser lagi ke nomor 3 apa ini tadi? Neotropik. Neo Neotropikal. ya. Yang nomor 5 apa ini? Oriental. Ya, benar sekali. Nah, lalu yang terakhir tadi 6 ini Australia.
Nah, jadi itulah persebaran fauna yang ada di dunia. Lalu untuk berikutnya kita akan diskusi ya. Untuk diskusi ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok saja. 3 kelompok ya. Bisa dilihat anak-anak semua? Bisa, Pak. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Sudah ingat kan kelompoknya ini? Ingat, Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Nah, sudah ingat? Baik. Nah, untuk tugas kelompoknya atau diskusinya, ini akan Bapak jelaskan. Silakan diperhatikan di sini. Ini ada Bapak share lagi ya untuk LKPD-nya. Bisa terlihat untuk LKPD? Enggak ada, Pak. Belum, Pak. Sudah. Oh, ada, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini tugasnya seperti ini. Pak. Ini mencocokkan gambar tadi. Oh. Nah ini kan ini kosong nih di sini. Nah, Bapak bagi yang untuk kelompok 1 itu adalah Australis dan Ethiopian ya. Ya, Pak. Kelompok 1. Tolong diingat ya, ini tugasnya ya. Australis dan Ethiopian. Lalu yang berikut kelompok 2 itu tentang Neotropik dan Oriental. Nah, lalu untuk kelompok 3 itu tentang Nearktik dan Palearktik. Nah, silakan nanti diisi saja di kolom sini. Misalnya tadi kelompok 1 kan, kelompok 1 tadi kena Australis dan Ethiopian. Nah, lihat gambar di sini, Australis dan Ethiopian itu yang mana ya di sini? Misalnya di sini nomor 1. Nah, tulis aja di sini Ethiopian, ya, misalnya di nomor 1 ini ya. Lihat gambarnya. Sudah bisa dipahami untuk tugasnya ini? Siap, bisa. Ya. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Itu sudah di Google Classroom itu sudah Bapak kirim media ajarnya sama LKPD-nya. Silakan kalian berdiskusi di sana sambil Bapak pantau ya. Nanti Bapak lihat yang kelompok paling aktif itu kelompok berapa. Lihat, silakan kalian berkomentar di situ kelompoknya masing-masing. Sudah Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silahkan waktunya habis ya untuk diskusinya. Silakan untuk kita mulai saja untuk presentasinya. Perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Erni, Pak. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbesar sedikit ya tulisannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan LKPD dari
Kegiatan belajar. Nomor 1, wilayahnya neartik, ciri-ciri fauna. Jenis fauna di kawasan ini dipengaruhi oleh jenis vegetasi dan kondisi alam, sedangkan jenisnya antelope dan rusa. Yang kedua, lingkungan fisik wilayah Greenland tertutup oleh salju dengan ketebalan yang sulit ditentukan jenis binatang. 3, kawasan ini dipenuhi oleh fauna seperti antelop bertanduk cabang 3. Jenis binatangnya antelop, rusa, beruang, muskov, bison, karibau, beruang kutub, beruang hitam, salamander, oposum, dan coyote. Wilayah yang kedua yaitu Palearktik. Ciri-ciri faunanya: 1, didominasi oleh mamalia besar. Yang kedua memiliki beberapa kesamaan dengan wilayah neartik akibat perpindahan pada zaman es. Yang ketiga, hewan yang beradaptasi dengan iklim dingin dan sedang. Jenis binatangnya adalah harimau Siberia, beruang kutub, beaver, rusa, serigala, rubah, rusa, berang-berang, panda, musang, tupa, dan landak. Baiklah, tadi itu presentasi dari kelompok 3 ya. Ya, Pak. Tadi mengambil tentang neartik dan paleartik. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Tidak ada ya? Berarti sudah jelas ya? Iya, Pak. Iya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan tadi hasil diskusinya tentang fauna neartik dan paleartik. Beri tepuk tangan dulu, aplaus dulu buat kelompok 3. Silakan kita lanjut ke kelompok berapa tadi ya? 2, Pak. Oh, kelompok 2 ya, benar. Silakan kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada wilayah neotropikal. Ciri-ciri faunanya: 1, daerah yang memiliki iklim tropis. 2, didominasi oleh adanya hutan hujan tropis. Yang ketiga, terdapat jenis hewan kera dan berbagai jenis burung. 4, terdapat hewan mamalia banyak. 5, wilayah neotropik dikenal dengan hewan vertebratanya. Jenis binatangnya: primata, kelelawar, roden, terenggiling, bison, dan kukang, armadillo, orangutan, alpaka, kelawar penghisap darah, kuda, babi, siamang, ilama, piranha, monyet berhidung merah, belut listrik, terenggiling, sama tapir. Yang berikutnya ada oriental. Ciri-ciri faunanya: banyak spesies mamalia besar. 2, terdapat berbagai jenis monyet. 3, terdapat binatang endemik. 4, terdapat jenis burung oriental dengan warna yang menarik. Jenis hewannya ada harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau air, batak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 tentang neotropik dan oriental tadi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2? Ada? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Oriental ini tadi kawasannya di daerah mana? Wilayahnya, maksudnya persebarannya di mana? Daerah mana?
yang sudah kita bahas tadi? Di Oriental. Asia Selatan dan Asia Tenggara, Pak. Iya, benar sekali ya. Wilayahnya meliputi di daerah Asia Asia. Tenggara. Asia Tenggara dan Asia Selatan. Iya, Asia Selatan. Ya, benar sekali. Lalu yang berikut kita lanjut. Pak, nggak tepuk tangan, Kak, Pak. Oh ya, lupa ya Bapak ya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kelompok 2 maksudnya. Yang sudah. Terima kasih. Iya. Maaf ya, Bapak lupa Sama-sama. tadi. Iya. Lalu yang kelompok terakhir ya. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silahkan. Untuk kelompok 3. Oh, kelompok 1 ya? Pak. Kelompok berapa? Kelompok Satu, Pak. 1. Oh, kelompok 1 ya, bersilakan kelompok 1 ya, yang belum ya. Ya, silakan. Nah, kelompok 1 Dimas Nopianto ya, yang mewakili kelompok 1. Wilayah Etopian. Ciri-ciri fauna. Terdapat fauna yang beraneka ragam, terdapat hewan mamalia besar, memiliki banyak kesamaan dengan wilayah oriental. Jenis binatang, gajah, gorila, jerapah, dan zebra. Australian. Hewan berkantung, burung-burungnya banyak yang berwarna. Tidak ada ikan, air tawar, dan kera. Hewan menyusui berukuran lebih kecil. Jenis binatang, kanguru, koala, buaya, platypus, wallaby, mamalia bertelur seperti echidna, dan platypus. Baik, Pak, sudah, Pak. Sudah ya presentasi? Sudah, Pak. Ya. Untuk kelompok 1 tadi kena Ethiopian dan Australian. Ethiopian dan apa tadi satunya? Australian. Australian. Nah, kalau Ethiopian tadi daerahnya di mana? Ethiopian. Wilayahnya di daerah mana tadi? Afrika bagian selatan. Afrika bagian selatan. Nah, silakan kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Enggak, Pak. Tidak ada ya. Berarti sudah jelas semua ya. Bapak anggap sudah jelas ya. Tidak ada yang bertanya. Baiklah, kalau tidak ada, kita berikan tepuk tangan, aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Banyak. Akan dimatikan saja. Kita mulai. Demikianlah tadi hasil diskusi dari 3 kelompok ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusi tadi? Tidak ada ya, berarti Bapak anggap paham semua. Nah, baiklah. Silahkan yang bersedia untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bapak minta pada Dimas Nopianto untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini.
Siapa? Kesimpulannya, kita dapat mengetahui persebaran fauna di berbagai wilayah. Ada di wilayah Palearktik, wilayah Nearktik, wilayah Neotropikal, wilayah Etopian, wilayah Oriental, dan wilayah sudah Pak, itu aja Pak. Dan wilayah Australis. Oh iya. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Novianto yang sudah bersedia untuk menyimpulkan materi pembimbing kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya sedikit Bapak ingin memberikan komentar ya. Tadi Bapak lihat untuk kegiatan diskusinya sudah berjalan cukup baik, dan untuk kedepannya nanti bisa lebih baik lagi ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan soal post-test ya. Soalnya ada 5 saja pilihan ganda. Ini bentuk soalnya, silahkan dilihat dulu. Bisa dilihat anak-anak? Belum keluar, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Nah, Pak. Bisa, ini Pak. soal evaluasi ya. Nanti dikerjakan, linknya nanti Bapak kirim di grup WA. Silahkan dikerjakan. Ini individu ya, bukan kelompok ya. Jadi masing-masing. Nah, ini bentuk soalnya, silahkan nama diisi, kelas, passwordnya ABCDE, pilihan gandanya seperti ini. Nah, baiklah anak-anak semua. Untuk berikutnya nanti minggu depan kita masih membahas tentang materi persebaran flora dan fauna ya. Tapi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang manfaat keanekaragaman hayati ya. Nah, jadi itu untuk materi selanjutnya. Silakan nanti dipelajari ya di rumah. Baiklah, untuk selanjutnya silakan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa penutup ya untuk hari ini. Silakan Bapak minta Ramadan Adi. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.